Kalau di kampungnya Bang Toha, memang untuk jenis minuman itu tidak begitu banyak sahabatku semua. Kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, jual minuman khas daripada Malaysia. Kebetulan, Alhamdulillah, hari ini Bang Toha mau tengok kontainer box ya, yang dimana Bang Toha akan survei terlebih dahulu. Nantinya insya Allah Bang Toha akan jual minuman khas daripada Malaysia. Sebab kalau di sini rata-rata jualan minumnya itu TOS dan juga limo es. Jadi tidak ada istilahnya jenis minuman yang lainnya seperti di Malaysia sahabat semua. Jadi pengalaman saya selama berada di Malaysia, saya mau coba kembangkan di kampung halaman. Mudah-mudahan insya Allah doakan saja yang terbaik buat sahabatku semua. Dan tentunya kali ini Bang Toha juga mau menuju ke pedesaan atau perkampungan untuk membeli box kontainer second sahabatku semua. Sebab kalau kita pesan baru harganya cukup lumayan mahal. Dan kebetulan perjalanan kali ini juga cukup lumayan jauh. Oke sahabat-sahabatku semua, kita langsung menuju ke daerahnya. Ramai juga yang bertanya, Bang, Mbak Feni kemana? Mbak Feni kemana? Mbak Feni masih jualan seperti biasa. Nantinya kalau Bang Toha mau jualan lagi, insya Allah Bang Toha juga mau carikan orang. Jadi setidaknya selama saya merantau di Malaysia, ketika pulang kampung, bisa buat usaha kecil-kecilan, setidaknya juga bisa untuk bermanfaat yang lainnya. Misal kata bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang, itu sesuatu yang membanggakan. Ya meskipun untuk saat ini masih kecil-kecilan. Gimana Bu? Kita berangkat ya. Jual minuman menu khas Malaysia ya, insya Allah ya. Oke sahabat-sahabat semua, kita langsung berangkat. Sebelum pergi ke tempat box kontainer, Bang Toha singgah dulu di laundry. Jadi kalau laundry di kampungnya Bang Toha itu seperti ini sahabatku semua. Beda dengan laundry yang ada di Malaysia, yang dimana semuanya serba auto. Untuk laundry di sini mesin cucinya tidak begitu banyak seperti yang ada di Malaysia. Dan di sini sahabat-sahabatku semua, untuk cut internetnya pun juga beda. Mungkin kalau kita di Malaysia, semua SIM card itu bisa langsung untuk 1 bulan full unlimited. Tapi kalau di sini, kalau misal kata beli 100.000, kalau habis beli lagi. Tidak seperti di Malaysia. Untuk harga internet lebih murah di Malaysia. Oke sahabat-sahabatku semua, kita sambil jalan-jalan, sambil ngevlog suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Kalau setiap pagi warga di sini biasanya akan berjualan sayur keliling untuk ibu-ibu. Kemudian tadi juga ada bapak-bapak yang tengah jualan ikan hias. Jadi ikan hias di sini pun juga dijual secara keliling. Biasanya ikan hias tersebut akan dijual di area persekolahan kanak-kanak. Kalau sekolahan di Indonesia, di kampung-kampung, untuk orang jualan makanan itu masih diperbolehkan sahabatku semua. Janji di luar pagar. Kalau di Malaysia kan tidak ada ya penjual makanan di luar pagar. Mungkin karena kulturnya juga berbeda. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat sahabatku semua. Kebetulan Bang Toha selagi berada di kampung halaman akan ngevlog suasana perkampungan. Jadi kalau perkampungan di Indonesia tidak semuanya jalannya itu jelek ya sahabatku semua. Kalau perkampungan yang Bang Toha lalui ini, jalan kampungnya seperti di Malaysia, bagus, kemudian kampungnya juga bersih. Di sini tidak ada tempat sampah seperti di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kan meskipun di perkampungan, depan rumah itu ada tempat sampah yang cukup sangat besar. Nanti paginya biasanya lori sampah akan mengambil sampah-sampah tersebut untuk dibuang ke pembuangan tempat sampah. Namun kalau di desa biasanya warga akan mengelola sampahnya sendiri ya. Jadi biasanya di belakang rumah itu ada tempat pengelolaan sampah. Biasanya kalau untuk sampah plastik itu akan dibakar. Kalau untuk sampah organik biasanya akan dijadikan pupuk atau dijadikan baja. Kalau kehidupan di kampung, warga kampung itu lebih fokus ke pertanian sahabatku semua. Jadi kalau kadang-kadang ada yang berkomentar yang bukan-bukan, oh Indonesia, Malaysia saling membenci, itu tidak ada. Coba mungkin untuk sahabat-sahabat yang daripada Malaysia yang tidak tahu tentang Indonesia, datang ke kampung pasti akan disambut dengan keramah tamahan warga kampung. Sebab kalau orang-orang kampung di kampungnya Bang Toha seperti ini,
mereka lebih fokus ke pertanian ya daripada bermain media sosial. Jadi kalau warga kampung di sini memang tidak ada yang bermain media sosial. Ada, namun untuk sebagian saja. Itu pun mereka juga biasanya kalau bermain media sosial pun juga berfokus pada ilmu pertanian. Kehidupan di kampung apabila ada seorang perantau yang merantau di Malaysia, kemudian sukses bisa bangun rumah, bisa beli sawah, bisa beli ladang, justru orang kampung itu bangga ya ketika ada perantau pulang daripada Malaysia. Jadi tidak ada istilahnya, oh orang Indonesia benci dengan Malaysia, itu tidak ada sahabatku semua. Mungkin kalau ada yang bermain media sosial kemudian membuat komentar-komentar yang bukan-bukan, itu hanya segelintir saja. Selebihnya Indonesia dan Malaysia baik-baik saja di dalam dunia nyatanya. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang ingin jalan-jalan ke daerah perkampungan, Bang Toha juga akan mengajak sahabatku keliling kampung. Dan nanti tidurnya pun juga di rumah Bang Toha, free. Makan minum Bang Toha tanggung. Insya Allah akan saya ajak jalan-jalan, cari makanan tradisional, kita main ke sawah. Kalau pagi hari biasanya di sini banyak biri-biri yang digembalakan ya. Kok yang digembalakan, betul tidak sahabatku semua? Banyak biri-biri yang berada di area sawah. Biasanya yang mengembala adalah warga kampung di sini. Dulu Bang Toha sebelum merantau di Malaysia juga mengembala kambing. Jadi mengembala kambing juga termasuk pekerjaan saya sahabatku semua. Berbagai macam pekerjaan Bang Toha sudah lalui. Alhamdulillah lah, semenjak Bang Toha merantau di Malaysia ada perubahan. Punya modal sedikit Bang Toha buka usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah sekarang pun juga mau buka usaha lagi, jualan minuman, yaitu minuman khas daripada Malaysia. Mudah-mudahan ketika Bang Toha jualan minuman khas daripada Malaysia, semoga berjalan lancar. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang telah mensupport Bang Toha ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Dan kali ini kita akan pergi ke tempat yang dimana ada warga kampung di sini yang jual box kontainernya. Nah, ini dia penampakan box kontainernya. Untuk harganya sekitar Rp2.500.000. Kalau untuk Rp2.500.000 itu di Indonesia nilainya sedikit saja sahabatku semua. Beda dengan di Malaysia. Kalau kita di Malaysia punya uang Rp2.500.000 Malaysia, wah bisa jadi kaya raya. Alhamdulillah hari ini langsung dibayar cash sama sang istri. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana Bu? Dapat harga murah atau tidak? Murah. Alhamdulillah ya. Jadi Bang Toha kenapa belum balik ke Malaysia? Ya karena mau cari tempat untuk buka usaha kecil-kecilan dulu sahabatku semua. Nantinya kalau sudah jalan, insya Allah Bang Toha mau merantau lagi. Cuma untuk saat ini kasihan sang istri. Sebab kalau tidak ada yang tolong-tolong ya Bu ya. Kalau tidak ada yang tolong-tolong, itu istri melakukan pekerjaan berat sahabatku semua. Apalagi kalau pertama kali buka itu agak repot ya. Mungkin akan Bang Toha jual minuman khas daripada Malaysia, yang dimana ketika saya merantau, saya itu di Malaysia menjumpai berbagai aneka jenis minuman seperti es Bandung, seperti teh cincau, seperti lemon tea, banyak lah. Kalau di sini belum ada sahabatku semua. Jadi kalau di sini rata-rata jualannya hanya es teh saja Bu ya. Hanya es teh saja. Dan Bang Toha akan menunjukkan suasana kampungnya di sini seperti apa sambil ngevlog juga. Perjalanan yang cukup lumayan jauh, tapi di sini Bang Toha akan tunjukkan suasana kampungnya, yang dimana ternyata warga kampung di sini sebagian petaninya masih ada yang menanam padi meskipun di saat musim kemarau. Dan tanaman padi di sini pun juga tumbuh cukup lumayan subur sahabatku semua. Dan di sini juga ada kambing. Kalau kehidupan di kampung, meskipun kambing terbiar begini saja, insya Allah aman-aman saja sahabatku semua. Dulu sebelum Bang Toha merantau ke Malaysia, biasanya pekerjaannya juga mengembala kambing. Jadi tiap pulang sekolah biasanya akan mengembala kambing di sawah.
Kalau di Malaysia, kambing ini biasanya disebut kambing biri-biri. Jadi di sini tanaman padinya itu loh, seperti ini. Jadi tidak ada airnya ya, melainkan kering. Biasanya kalau di Jawa sering disebut padi gogo. Jadi bukan padi yang berair. Dan rasa berasnya itu juga berbeda sahabatku semua. Dan biasanya harganya juga agak cukup lumayan mahal. Selain itu di sini juga ada tanaman cili, yang dimana kalau di Malaysia cili ini dikeringkan. Tapi kalau di sini justru tanaman cili ini dijual dengan secara fresh, harganya lebih mahal. Kalau untuk tomato di kampung itu memang tidak laku sahabatku semua. Sampai terbiar begini saja tanaman tomatonya, tidak terurus lah. Karena harga tomato di sini cuma sekitar Rp1.000. Kalau uang Malaysia sekitar 20 sen. Bayangkan, tomato 1 kilo cuma 20 sen. Kalau di Malaysia kita tanam tanaman seperti ini, tomato, harganya cukup lumayan mahal. Dan ini dia cili merah. Cuma ini warnanya belum merah ya. Biasanya kalau di Malaysia kan dikeringkan, tapi kalau di sini dijual dengan secara fresh, lebih mahal. Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dihindari generasi muda, yaitu mengembala kambing. Dulu era tahun 90-an biasanya kalau di sawah seperti ini banyak anak-anak yang mengembala kambing sambil bermain di sawah. Tapi dengan kemajuan zaman sekarang di era digital, kebanyakan anak-anak muda sekarang itu lebih memilih bermain handphone di dalam bilik. Dulu biasanya kalau tengah hari sangat seronok sahabatku semua. Anak-anak bermain layangan kemudian sambil mengembala kambing. Jadi memang waktu sebelum Bang Toha merantau ke Malaysia, pekerjaannya itu ya mengembala kambing sebagai buruh tani. Ya maklum sahabatku semua, hidup di kampung memang seperti itu. Jadi kalau dibilang jauh dari kemodernan, ya memang iya. Tapi untuk saat ini sekarang segalanya sudah berubah. Jarang anak-anak yang mau mengembala kambing. Dan inilah nuansa kampung yang ada di Indonesia. Untuk saat ini lokasinya Bang Toha berada di area Desa Nglojo, Sarang. Kemarin yang bertanya-tanya, Bang, kalau ngevlog itu lokasinya ditunjukkan sekali, biar saya juga tahu itu daerah mana. Ini merupakan salah satu daerah Desa Nglojo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Sebenarnya masih satu wilayah dengan daerahnya Bang Toha, cuma beda desa saja. Di sini ada kebun sayur terong. Ini kalau di Malaysia pemiliknya pasti dapat uang banyak. Cuma kalau di sini di kampungnya Bang Toha, saya akan tunjukkan. Terong besar-besar seperti ini, tahu nggak 1 kilonya berapa? Cuma Rp2.000. Kalau di Malaysia, terong dengan ukuran sebesar ini, sebagus ini, harganya bisa mencapai Rp9, bahkan Rp10 kalau di pasar raya. Tapi kalau di Indonesia memang untuk harga terong ini tidak ada harganya. Misal kata di Malaysia punya kebun terong seperti ini, wah, pemiliknya satu kali panen itu bisa untung ribuan ringgit. Tapi kalau di sini misal kata kita punya terong dengan seluas ini, dapat uang Rp1.000.000 saja itu sudah banyak. Rp1.000.000 itu kalau diringgitkan ya sekitar 300-an ringgit. Terongnya bagus-bagus sahabatku semua, tapi sayang untuk terong di sini itu memang harganya benar-benar sangat murah sekali. Dan Bang Toha tunjukkan ya kebun terongnya. Terongnya sangat melimpah buahnya. Masya Allah. Ini kalau di Malaysia sekali panen bisa beli mobil. Bu, tahu nggak? Harga terong pasti kamu akan terkejut. Harga terong 1 kilo kalau di Malaysia itu berapa? Rp30.000. Tahu nggak kamu? Kalau harga terong di Malaysia 1 kilonya Rp30.000. Gimana Bu menurutmu? 1 kilo Rp30.000 bahkan bisa lebih.
Mahal sekali. Bisa beli mobil ya? Ya, Kalau sawahnya seluas ini ya. Tapi di sini kok cuma 2.000, Bu? di sini murah. Sebab yang tanam banyak. Ya, Padahal di sini terongnya itu kalau saya lihat sahabatku semua, ini kalau di Malaysia terong dengan kualitas bagus. Panjang-panjang, kemudian juga gemuk-gemuk. Dan di sini satu pokok itu bisa berbuah 12 bahkan sampai 15. Namun sayang, kalau kita menjadi petani desa, kita tanam sayur, kita tanam kacang panjang, ya sekedar untuk mencukupi kebutuhan saja sahabatku semua. Kalau untuk untung banyak itu memang tidak bisa. Oke, Bang Toha juga mau melanjutkan ke area sawah sebelah yang dimana ada juga tanaman yang cukup sangat populer di Malaysia, tapi kali ini ditanam di daerah perkampungannya Bang Toha. Akhirnya menjumpai biri-biri lagi di area persawahan. Apakah aman, Bang, kalau biri-biri di area persawahan? Insya Allah aman, sebab berada di kampung. Karena kalau mengambil biri-biri seperti ini ya pastinya ketahuan sahabatku semua. Kalau melihat video yang viral di TikTok ya kan, seolah-olah di Indonesia itu nggak aman, itu juga nggak semuanya sahabatku semua. Melainkan itu terjadi hanya di beberapa daerah saja. Tapi kalau untuk daerahnya Bang Toha, misal kata biri-biri terbiarkan di tepi sawah, di pinggir jalan seperti ini, nggak akan orang mencurinya. Di sini kita juga bisa melihat ibu-ibu atau makcik-makcik yang tengah mengembala kambing. Memang sudah berbeda jauh dengan era zaman dulu, yang dimana kalau era zaman dulu Bang Toha setiap pulang sekolah akan dikasih pekerjaan mengembala kambing sampai pukul 4. Pukul 4 pulang mengaji, kemudian paginya bangun membersihkan kotoran lembu, kotoran kambing. Itu yang saya alami ketika hidup di mana sebelum merantau di Malaysia. Setelah itu Bang Toha akhirnya memutuskan untuk merantau ke Malaysia, dan sekarang alhamdulillah hasil daripada merantau di Malaysia bisa buat usaha kecil-kecilan, termasuk jualan es teh. Dan yang jaga Mbak Feni juga merupakan salah satu anak buahnya Bang Toha. Nanti kalau sudah sampai di rumah, Bang Toha akan tunjukkan Mbak Feni sedang buat apa. Sebab semalam ramai tanya, Bang, Mbak Feni kemana, Mbak Feni kemana? Kalau di kampung Indonesia, kita mudah sekali menemukan minyak eceran atau bensin eceran. Untuk harga 1 liternya Rp12.000. Kebetulan selipnya Bang Toha putus, jadi Bang Toha singgah ke kedai. Untuk harga minyak itu memang lebih murah di Malaysia sahabatku. Salah satu tanaman sayuran yang cukup sangat populer di Malaysia ternyata juga dikembangkan di perkampungan Indonesia juga. Dan ini dia sayur bendi. Nih, sayur bendi. Biasanya sayur ini ada di masakan-masakan warung kampung Malaysia, ataupun nasi kandar juga pakai sayur bendi. Ternyata di sini juga ada yang tanam sayur bendi sahabatku semua. Tapi kalau di pasar saya tidak pernah menjumpainya, dan ternyata juga cukup menanam lumayan banyak petani di sini. Satu lahan, kemudian 2 lahan. Jadi di sini misal kata jagungnya sudah panen, kemudian petaninya akan bisa memanen sayur bendi, ataupun sambil tanam jagung sambil tanam sayur bendi. Tapi sayur bendinya masih kecil-kecil sahabatku semua, jadi tidak begitu besar-besar seperti yang ada di Malaysia. Dan di sini jagungnya pun juga tumbuh subur. Kalau bertani di area perkampungan seperti ini harus mempunyai sumur sendiri. Bang Toha akan tunjukkan sumurnya. Nah, seperti ini sumurnya sahabatku semua. Jadi nanti akan disedot menggunakan pump. Kalau Bang Toha ngevlog di area persawahan seperti ini juga agak takut, karena kemarin ketika Bang Toha ngevlog di area persawahan seperti ini, ternyata warga sering kehilangan pump air, yang dimana pump air tersebut dibiarkan di area persawahan. Memang kalau untuk benda-benda seperti pump air itu perlu dibawa balik ke rumah, sebab benda itu mudah dibawa ya, sehingga
bisa-bisa diambil oleh pencuri. Jadi di sini untuk sayur bendinya juga cukup lumayan tumbuh subur. Oke sahabat-sahabat semua, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Next disambung episode selanjutnya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.